Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ahibba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menjelaskan tentang tanda-tanda ahli bid'ah yang sebagiannya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu yang pertama, Imam Al-Barbahari mengatakan, jika kamu lihat seseorang mencela salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia telah mengucapkan kata-kata yang buruk dan termasuk ahli ahwa. Ahli ahwa adalah ahli bid'ah. Tanda yang pertama dari tanda-tanda ahli bid'ah adalah mengucapkan kata-kata yang buruk dan mencela salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ini tanda yang sangat menonjol, ya. Mencela sahabat Rasulullah SAW, orang yang sangat dimuliakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat Rasulullah SAW adalah manusia terbaik sesudah para nabi dan rasul. Tapi ahli bid'ah mencela mereka, mengucapkan kata-kata yang buruk terhadap mereka. Ini adalah tanda pertama pada tanda-tanda ahli bid'ah. Kemudian kita sudah menjelaskan perkataan beliau juga, yaitu Imam Al-Barbahari mengatakan, jika kamu mendengar seseorang mencerca asar, mencerca hadis, menolaknya dan menginginkan selain itu, maka curigailah keislamannya dan jangan kamu ragu bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu dan mubtadi'. Kita itulah ahli bid'ah. Ini ciri yang kedua, yaitu menolak hadis. Menolak hadis atau dengan istilah lainnya disebut ingkar sunnah. Kaum ingkar sunnah, ya. Orang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Mereka melontarkan banyak syubhat, tidak mau berhujjah atau berdalil kepada sunnah. Katakan kita cukup berhujjah dengan Al-Quran saja. Cukup berhujjah dengan Al-Quran saja. Yang menarik, Pak, nah ini menarik. Sebagian kaum ingkar sunnah ini mengingkari sunnah dengan sunnah, ya. Jadi mengingkari sunnah, dalilnya sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah khutbatul hajah. Apa itu khutbatul hajah? Khutbatul hajah itulah pembukaan khutbah yang selalu dibawakan oleh Rasulullah SAW saat beliau
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ini makna darinya nih, Pak. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah. Dalam riwayat lain fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, atau sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka bilang begini, Al-Qur'an itu kan sebaik-baik perkataan. Jadi sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'an. Kenapa kita tidak mengambil perkataan yang paling baik saja? Kenapa kita ambil hadis? Ini syubhat, Pak, namanya syubhat. Jadi orang menolak Al-Qur'an, orang menolak hadis dengan hadis. Fa inna khairal hadis kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling penting adalah kitabullah, Al-Qur'an. Nah, ini syubhat namanya. Syubhat itu apa, Pak? Syubhat itu ya. Syubhat jamaknya. Kalau mufradnya syubhat. Lalu jamaknya syubhat. Itu dikatakan dari kata syabih. Syabih itu apa? Syabih itu artinya serupa atau mirip. Nah, yang kita maksud syubhat sini adalah keserupaan. Kebatilan dengan kebenaran, atau dalam lain perkataan bercampurnya kebenaran dengan kebatilan. Bercampurnya kebenaran dengan kebatilan. Jadi benar tapi batil. Ini yang diungkapkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Ungkapan beliau yang sangat terkenal, yaitu kalimat haqqin yuradu biha batil. Perkataan yang hak tetapi dimaksudkan untuk kebatilan. Ya. Kalimat haqqin yuradu biha batil. Mungkin sebagian orang yang tidak memahami mungkin membenarkan Al-Quran itu sebaik-baik. Nabi katakan Al-Quran itu sebaik-baik perkataan. Ini benar, tidak ada yang mengingkarinya. Nah, tetapi kemudian ini disalah artikan, disalah gunakan. Kalimat haqqin yuradu biha batil. Nah, kaum yang mencerca asar atau menolak asar itu adalah hadis. Ya. Kenapa? Iya, mereka orang Islam juga. Mereka mengatakan la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, tetapi mereka menolak sunnah, ya, menolak hadis sebagai sumber hukum. Jadi mereka katakan kita tidak perlu kepada hadis, kita cukup Al-Quran saja. Nah, mereka melontarkan syubhat. Jadi menolak hadis, dalilnya dengan hadis. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, hadis sahih. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, firman Allah. Mereka katakan ini, Nabi katakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan yang paling baik, jadi kita ambil yang paling baik, ya. Nah ini ya syubhat namanya. Jadi syubhat ini sangat berbahaya, ya. Fitnah syubhat ini sangat berbahaya, dan bahkan Syekh Muhammad Hasan katakan fitnah syubhat ini jauh lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Fitnah ada dua macam, ya, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Tetapi fitnah syubhat ini sangat berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Walaupun bagaimanapun banyaknya, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun besarnya, fitnah syubhat ini jauh lebih berbahaya. Karena apa? Kalau fitnah syahwat yaitu kemaksiatan dengan berbagai macam bentuknya, itu bisa diketahui oleh setiap orang. Setiap orang mesti mengenalnya dan pasti tahu yang namanya zina itu adalah maksiat. Semua orang ngerti. Judi maksiat, semua orang paham. Nah, pamer maksiat semua orang ngerti. Tapi kalau syubhat tidak setiap orang memahami, ya, tidak setiap orang memahaminya. Hanya orang-orang yang paham agama dengan baik, talabul ilmi, menuntut ilmu dengan baik, mereka yang akan mengerti fitnah syubhat ini. Kalau orang awam bisa termakan sebentar ya. Kita hanya berdalil dengan Al-Quran, karena Al-Quran sebaik-baik perkataan. Itu Nabi katakan. Nah ini syubhat. Ini syubhat. Nas Al-Quran juga, dan berdasarkan dari segi aspek ini gimana kok ada di mana-mana ada penyimpangan, termasuk konteksnya dengan NI. Ya, baik. Jadi ahlu bid'ah dengan segala macam bentuknya, dengan segala macam faham dan keyakinan mereka, ya, itu jika mereka menyimpang daripada ajaran Al-Quran dan hadis dan pemahaman salafus saleh, maka itu adalah termasuk ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini sudah kita sampaikan beberapa kali pertemuan sampai kepada materi kita pada hari ini dan sebelumnya, yaitu tentang tanda-tanda. Nah, jadi apabila seperti sudah kita sampaikan, kita perlu mengetahui tanda-tanda ini untuk mengenali ahli bid'ah. Tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama yaitu tanda yang sangat menonjol bahwa ahli bid'ah itu mencela sahabat Rasulullah. Jadi siapapun, apapun namanya, ya, kalau dia berbentuk sebuah organisasi, apapun organisasinya, apapun pahamnya dan seterusnya, jika mereka mencela sahabat Rasulullah SAW, maka mereka termasuk digolongkan sebagai ahli bid'ah. Nah ini nanti sudah saya sampaikan, itu ada kita materi tentang Syiah, ya. Nanti Syiah ini luar biasa. Jadi luar biasa, mereka menyimpan kebencian yang sangat luar biasa terhadap sahabat Rasulullah SAW. Jadi bukan saja mencela, tapi juga membenci, memerangi, dan sampai mengkafirkan.